dari tadi gak mutung-mutung nih belajar tentang vektor. Banyak banget sih angkanya. Tenang ya, vektor gak seserem itu kok. Kita bisa belajar bareng-bareng aja. Iya, santai aja. Vektor itu gampang. Ini penting banget loh buat kita, apalagi yang mau masuk jurusan teknik atau sains. Jangan ribet-ribet ya, aku gak mau pusing soalnya banyak angkanya. Ya, kita bisa belajar dari yang dasar-dasar aja. Pasti paham kok. Betul. Jadi gini Zal, vektor adalah besaran yang punya arah. Contohnya kayak kamu jalan 5 langkah ke arah utara, itu udah disebut vektor. Oh, kayak GPS gitu ya. Jadi kita berak kemana, terus juga seberapa jauh. Ya, bener kayak GPS, arah angin, gaya dorong, semua itu pakai konsep vektor. Iya, tapi beda sama skala ya. Skala itu kayak 30 derajat. Itu gak ada arahnya, cuma nilainya aja. Mulai kebayang deh. Jadi contohnya kayak gini Zal. Contoh, vektor A3,2 yang artinya 3 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas. Nah, kalau ditambahkan dengan B1,4 menjadi Jadi kita tambahin satu-satu ya, kayak X ke X terus Y ke Y. Iya betul, jadi ini namanya penjumlahan vektor. Yuk kita coba latihan soal ini. Oke, aku coba dulu ya. Bener gak? Udah bener, coba lanjut yang B. Oke. Wah, ternyata nggak susah ya kalau dikerjain bareng-bareng. Vektor itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kayak arah gerak robot, perhitungan fisika, dan dalam bermain game juga ada vektor. Intinya vektor itu cuma angka berpasangan yang punya arah dan besar. Kalau paham konsep vektor, operasi penjumlahan kalian jadi gampang kok. Makasih ya guys, aku jadi pede sekarang buat ngerjain soal vektor. Semangat ya! Iya, makasih ya guys. Ya, semangat! Nah, dari video drama yang sudah disaksikan, di dalamnya menjelaskan mengenai materi vektor. Supaya Jeti makin paham, kita lanjut jelasin lebih detail yuk. Simak videonya terus ya. Jeti, vektor itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena vektor digunakan untuk merepresentasikan besaran yang memiliki besar dan arah. Contoh dari besaran vektor adalah kecepatan, gaya, dan perpindahan.
ini berbeda dengan besaran skalar, seperti suhu atau massa, yang hanya memiliki besar saja tanpa arah. Secara sederhana, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor biasanya ditulis menggunakan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, sedangkan besaran skalar hanya ditulis sebagai angka biasa karena tidak punya arah. Misalnya, jika kita mengatakan sebuah benda memiliki gaya 10 Newton ke arah timur, maka itu adalah vektor. Tetapi jika kita hanya menyebut suhu 30 derajat Celcius, maka itu adalah skalar. Vektor bisa direpresentasi dalam bidang 2 dimensi 2D maupun 3 dimensi 3D. Sebagai contoh, vektor ketiga, 4 menunjukkan bahwa vektor itu memiliki komponen 3 satuan ke arah sumbu X horizontal dan 4 satuan ke arah sumbu Y vertikal. Dalam 3 dimensi, misalnya B2, -1, 5, kita menambahkan komponen pada sumbu Z. Untuk menghitung besar atau panjang suatu vektor, kita gunakan rumus yang mirip dengan teorema Pythagoras. Untuk vektor 2 dimensi, panjang vektor Ix, Y adalah. Dan untuk 3 dimensi menjadi. Selanjutnya, mari kita bahas operasi-operasi dasar pada vektor. Operasi pertama adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi masing-masing komponen secara langsung. Contohnya, vektor Ix, Y dan vektor Bx, Y, maka tambah Bx tambah X, Y tambah Y. Operasi ini bisa divisualisasikan dengan metode segitiga atau jajar ganjang. Operasi berikutnya adalah perkalian vektor dengan skalar, yaitu mengalihkan vektor dengan suatu angka. Ini akan memperbesar atau memperkecil panjang vektor tanpa mengubah arah. Contohnya, jika 3, 4, maka 2, 6, 8. Ada 2 jenis perkalian vektor lainnya yang penting, yaitu dot product dan cross product. Dot product atau perkalian titik antara 2 vektor menghasilkan sebuah skalar. Rumusnya adalah A, B, A, B. Kas atau secara komponen, K. Mxx tambah YY. Operasi ini berguna untuk mencari sudut antara 2 vektor. Sementara itu, cross product atau perkalian silang hanya berlaku untuk vektor 3 dimensi dan menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Rumusnya adalah B, B, sin, dengan arah yang ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Cross product sangat penting dalam fisika. Misalnya dalam menghitung torsi atau medan magnet. Vektor memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata. Dalam fisika, vektor digunakan untuk merepresentasikan gaya, kecepatan, dan momentum. Dalam navigasi, arah gerak kapal atau pesawat menggunakan prinsip vektor. Dalam teknik dan arsitektur, vektor membantu dalam perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada struktur bangunan. Bahkan dalam dunia game dan animasi komputer, vektor digunakan untuk mengatur posisi, gerakan, dan arah objek. Sebagai kesimpulan, vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk koordinat, melakukan berbagai operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta mengaplikasikannya dalam berbagai bidang ilmu. Vektor bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan nyata dan teknologi modern.